Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muhajirin. Nah, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi ya. Kita di sini bakal ngebahas tuntas nih terkait apa sih MTAB itu, terus juga hal-hal yang memang berkaitan sama MTAB. Tapi sebelum kesana nih, teman-teman, kenalin dulu, nama aku Nita Nurmala Permata Dewi. Tapi aku di sini nggak sendirian, tentunya ditemenin sama teteh cantik kita nih. Beliau bernama siapa teh? Hai teman-teman Sobat Muhajirin, nama aku Hanif Nafisa. Ya, beliau bernama Teh Hanif Nafisa dari jurusan Pendidikan Matematika. Nah, beliau juga salah satu orang yang berpengaruh banget nih di PHMA. Berpengaruh. Oke. Selain kesana juga, kita bakal ngebahas terkait MTAB dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, di sini aku mau jelasin dulu MTAB itu apa sih. Jadi, MTAB itu adalah masa ta'aruf anggota baru. Nah, di sini itu kayak pengkaderan lagi ya, tapi di sini basicnya tuh kayak lebih keluarga juga. Terus kita di sini bareng-bareng kayak gitu. Jadi, teman-teman yang mau ikut MTAB langsung aja ya daftar. Diperpanjang kok, teman-teman. Nah, di sini Teh Hanif gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nita sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, meskipun agak stres itu ya. Agak stres ya. Kenapa nih tuh bisa stres? Lumayan sih, karena mungkin kalau semester 6 tuh udah lumayan tugasnya numpuk banget ya. Tapi karena akunya suka numpuk tugas sih. Oh gitu. Tapi itu tidak sesetres tingkat akhir yang Oh, memikirkan bagaimana ya kapan aku lulus. Yang teman-teman yang lain tuh kayak udah sidang tahap 1, tahap 2 udah beres, besok wisuda. Itu tapi no, itu jangan jadi alasan kita buat stres gitu. Bener banget, harus bisa jadi motivasi juga ya Teh. Yaps. Oh ya Teh, nih kita tuh di sini mau ngadain podcast nih Teh. Tentunya aku dan teman-teman di belakang media nih ngundang Teteh itu untuk membahas gimana sih jadi baik dengan caranya memilih lingkungan yang baik. Tentunya berkaitan juga nih sama muhajirin, karena mungkin muhajirin ini salah satu wadah yang kita tuh bisa memperbaiki hal-hal yang kurang sempurna di diri kita, tapi bukan untuk menjadi orang yang sempurna. Aduh, Masya Allah ya. Gimana kita bisa, kayaknya kalau bahas akunya upgrade ya. Boleh ya. Upgrade diri mungkin ya, kita menjadi versi yang lebih baik gitu kan. Benar banget ya. Dari mana nih aku harus bahasnya nih? Mungkin boleh dari menurut Teteh tuh lingkungan yang baik tuh yang kayak gimana gitu. Oke, lingkungan yang baik kalau kata anak muda zaman sekarang tuh, lingkungan yang baik itu lingkungan yang tidak toksik. Nah, membahas tentang toksik gitu ya. Sebetulnya lingkungan seperti apa sih yang nggak toksik itu? Ya, teman-teman yang seperti apa gitu yang nggak toksik itu? Sebetulnya mulai dari kita sendiri sih sebenarnya. Kalau menurut aku ya. Dari diri sendiri. Diri sendiri dulu. Sebetulnya oke, ketika kecil kita baru lahir, kita nggak tahu apa-apa, kosong dong, blank. Seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, semakin kita berpikir, banyak ilmu yang kita ketahui gitu ya, semakin luas wawasan kita, berarti kan kita semakin berpikir gitu. Kita akan semakin tahu dan bisa menentukan sendiri. Mungkin faktor dalam diri kita yang tadi ya, dengan pengetahuan kita itu kita bisa menentukan gue tuh mau jadi apa sih gitu. Ya benar banget ya. Jadi emang kita tuh juga harus pinter-pinter untuk milih lingkungan ya Teh. Nah karena mungkin ini juga berkaitan sama pertanyaan kita yang kedua nih Teh. Kalau ternyata lingkungan itu tuh bisa mempengaruhi karakter gitu. Ya bisa banget. Pasti. Karena karakter mungkin kalau kita sama-sama dari FKIP nih, karakter itu kan FKIP banget ya. Ya FKIP banget nih, informasi guys. Kayak karakter itu terbentuk karena bukan hanya dari orang tua aja, tapi lingkungan yang kita pilih juga. Betul banget ya Teh. Jadi benar, kita harus cari lingkungan yang benar-benar supaya gimana nih kita mau ngambil jalan yang mana kayak gitu ya Teh. Jalan yang mana? Jalan tengah mungkin ya. Jalan tengah. Kalau jalannya bagus dan lurus untuk menuju ridhonya, jalan ridhonya yang mana gitu. Sebetulnya gini, berkaitan dengan jalan sebetulnya teman-teman. Normalnya manusia ketika berjalan itu pasti mereka tuh ada jalan kiri, jalan kanan misalnya. Mereka jalan kanan dulu. Ternyata jalan di kanan itu berkerikil, curam dan lain sebagainya.
Akhirnya dia balik lagi, ambil jalan kiri, ternyata itu jalan yang mulus. Normal nggak? Itu normal manusia. Itu normal manusia kayak gitu ya. Tapi ketika dia sebelum memilih jalan, ketika dia mengoptimalkan ilmu yang dia punya, dari dirinya sudah terbentuk, oh gue mau jadi sosok yang seperti ini nih, aku ingin menjadi seperti ini, aku nanti kedepannya ingin berkarir apa, ingin mempunyai lingkungan yang seperti apa. Nah, dia pasti sebelum melewati jalan itu dia nanya dulu, kalau jalan kanan ini gimana ya, ada apa aja di sana, apa aja yang bisa aku lalui, seperti apa jalannya, pun jalan kiri seperti apa atau jalan tengah seperti apa. Dia tidak akan melakukan sebuah kesalahan yang orang lain lakukan. Iya, benar banget. Gitu. Karena dia akan menuju ke lingkungan yang dia inginkan. Jadi sebetulnya kita tuh nggak hanya memilih lingkungan tapi juga membentuk lingkungan. Nah, terus kayak tadi, lingkungan seperti apa mungkin ya yang sebenarnya harus kita pilih, yaitu lingkungan yang bisa membantu kita, mendorong kita sampai pada yang menjadi tujuan kita gitu. Apa yang menjadi kalau kita mungkin bahasa anak mudanya, bukan anak muda sih, zaman dulu, cita-cita gitu ya. Iya, bener, Cita-cita tuh kita mau jadi apa? Jadi dokter, jadi suster, Susan kayaknya itu ya. Jadi guru. Jadi guru gitu ya. Itu tuh ya tadi sebetulnya pertama iya betul, lingkungan itu membuat kita memiliki sebuah karakter tertentu. Nah, sebetulnya lingkungan ketika kita pilih membentuk kita lingkungan itu membentuk karakter kita seperti apa. Ketika kita mau berpikir lingkungan itu ada dua kemungkinan. Kita yang terpengaruh oleh lingkungan, atau lingkungan yang terpengaruh sama kita. Ada dua. Kita mau jadi yang mana? Itu harus milih dulu juga. Iya. Ketika terjun ke lingkungan, kita mau ngikut sesuai dengan ya kaum atau umat-umat di lingkungan itu, atau kita mau menjadi perubahan di lingkungan itu, mereka ngikutin kita. Ya, benar banget ya Teh. Kayak gitu. Sebenarnya ngomong-ngomong soal lingkungan nih, karena mungkin kalau sekarang tuh kan kita di Muhajirin tuh ada di kampus gitu. Oke. Nah, ngomongin soal itu tuh kayak kan banyak sekarang udah mulai ada mahasiswa baru angkatan 2023. Terus Oke. mahasiswa Baru mau berarti. Iya, baru mau. Terus angkatan 2022 juga udah masuk semester 3 nih. Mereka udah mulai beradaptasi dengan lingkungan kamu tuh seperti apa. Nah, menurut Teteh tuh lingkungan yang baik untuk mereka tuh bisa jadi benteng mereka nih. Tuh kayak gimana sih? Apakah Muhajirin tuh bisa jadi salah satu nggak sih gitu terkait benteng itu gitu? Karena mungkin kalau aku pribadi nih, pengalaman aku pribadi, yang aku datang dari Bandung ke sini yang nggak tahu Tasik tuh kayak gimana gitu. Tentunya jadi, oh berarti aku harus masuk ke sini nih supaya setidaknya ketika aku salah tuh ada yang salah gitu, ada yang kayak gitu. Nah, menurut itu gimana sih pandangan Teteh terkait kalau maba mau milih lingkungan tuh kayak gimana gitu, terus baiknya tuh yang mana gitu? Oke. Karena di sini kita berada di podcastnya sobat-sobat Muhajirin gitu ya. Salah satu masjid kampus gitu ya di daerah Priangan Timur, di daerah Jawa Barat. Unsil punya nih bos. Wah, senggol dong. Iya kan, bener Iya, kan? bener banget. Nah, teman-teman, ketika kita di lingkungan kampus, apalagi kampusnya yang memang salah satunya yang punya masjid kayak Salman, di sini di Muhajirin, di UPI, di UNY dan kampus-kampus lainnya. Apalagi kita sebagai seorang muslim nih teman-teman, sebenarnya aku mungkin berangkat dari sini ada 3 hal yang aku pegang. Ini mungkin lebih ke apa yang aku lalui mungkin ya. Jadi aku ada 3 hal yang aku pegang. Yang pertama itu adalah bahwasanya aku sebagai seorang muslim, aku mengakui dan aku menyadarkan diri aku bahwa aku tuh sebagai seorang muslim.
Kalau nggak sadar diri aku ini bukan sebagai seorang muslim, nggak akan ada dorongan menjadi seorang muslim yang baik itu seperti apa. Ya, bener banget ya. Itu sih, itu yang pertama. Terus, nah karena ada dorongan itu, gue nih muslim nih. Muslim yang baik tuh yang kayak gimana gitu ya. Nah terus aku belajar aku ada 3 hal yang aku pegang. Yang pertama, untuk menjadi seorang muslim yang baik itu salah satunya ya, itu dia harus memiliki visi. Iya, bener banget ya. Itu. Dan dimana kita sebagai seorang muslim, agama kita Islam sendiri memiliki visi yang global. Apa? Visi yang pertama udah pasti, Allah itu menciptakan manusia, jin, dan seluruh makhluk yang diciptakan itu untuk apa? Untuk beribadah. Iya. Udah Masya mutlak Allah. banget. Mutlak banget tuh. Allah katakan dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, bahwa kita tuh diciptakan ya untuk beribadah. Gak ada alasan lagi. Dan kita pun harus sadar bahwa ibadah tuh bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, sedekah. Tapi sekarang pun kita nih lagi podcast gini, atau teman-teman nanti yang nonton, itu bisa aja teman-teman dicatat sebagai amalan ibadah. Untuk beribadah, karena untuk kebaikan gitu, untuk meningkatkan ketaatan sama Allah gitu. Nah terus yang kedua, Allah itu menciptakan kita, aku, teman-teman di sini semuanya itu sebagai seorang khalifah. Iya. Wah, khalifah kan harus jadi nabi, harus jadi rasul, harus jadi ulama lah. Terus kenapa setiap manusia harus jadi pemimpin gitu? Khalifah maksudnya apa? Minimalnya deh jadi diri sendiri tuh, maksudnya Mimpin diri sendiri. Lo bisa ngalahin hawa nafsu lo nggak sih? Gitu. Lo bisa ngalahin keinginan lo yang emang nggak sesuai dengan syariat Islam nggak sih? Bener banget. Lo bisa jadi pemimpin nggak buat diri lo sendiri? Apa lo mau tetap dinahkodain sama hawa nafsu? Nah Teh, tadi ya ngomong-ngomong soal lingkungan nih Teh, kan sebagai mahasiswa baru yang baru masuk nih angkatan 2023, terus mahasiswa angkatan 2022 juga yang sekarang udah masuk semester 3 nih, mereka kan udah mulai terbiasa dengan lingkungan kampus, mulai mau mengenal dengan lingkungan kampus. Menurut Teteh tuh lingkungan kayak gimana sih yang cocok nih untuk mereka pilih, jalan yang mereka pilih itu supaya setidaknya tuh ada yang membentengi diri gitu. Kayak misalkan aku anak rantau nih, aku anak rantau, aku harus milih lingkungan kayak gimana ya supaya setidaknya ketika aku salah tuh ada nih salah gitu, ada yang kayak gitu tuh ya, ada yang alarm gitu. Ada alarm. alarm. Kira-kira tuh lingkungan kayak gimana? Apakah ternyata muhajirin tuh masuk list gitu? Aduh. Sobat muhajirin, mungkin ini yang kalian tunggu-tunggu. Jadi gini sih teman-teman, sebelum masuk ke gimana sih kita menentukan atau mencari lingkungan yang paling tepat Ya. untuk kita gitu ya. Sebetulnya lingkungan manapun bisa tepat, bisa cocok buat kita aja. Kita masuki gitu. Cuma yang harus paling kokoh dari diri kita itu, yang harus paling kita sadari dulu nih sobat muhajirin, kita harus sadar dulu bahwa utamanya teman-teman mungkin yang nonton ini kebanyakan seorang muslim kan ya. Kita tuh harus sadar bahwa kita tuh sebagai seorang muslim, Iya, bener banget. sebagai pemuda muslim, bro. Gitu. Jadi jangan sampai kita tuh lupa bahwasanya ya kita itu enggak kita tuh sebagai seorang muslim. Gitu. Ketika kita sadar bahwa diri kita itu adalah sebagai seorang muslim, itu pasti setidaknya ada di benak teman-teman. Istilahnya sebobrok-bobroknya teman-teman gitu ya, pasti ada kepikiran ketika ada kesulitan, ada kekecewaan, pasti ya Allah kenapa hidup Balik lagi ya, malah nyalahin lagi. ya Allah gitu, adalah nyebut Allah gitu. Ya bener banget. Dan kita tuh harus sadar, terus kenapa sih Allah tuh nyiptain kita? Harus sadar dulu nih sebelum nanti kita terjun ke lingkungan mana yang paling cocok ya. Ini dulu nih. Dari yang
aku alamin gitu. Setelah aku oh iya sadar nih, aku tuh harus sebagai seorang muslim, dan pasti tersirat di benak sebenarnya sebagai seorang muslim yang baik tuh yang seperti apa. Bener banget. Harus gimana sih kita sebagai seorang, apalagi kita anak muda, mahasiswa, pemuda muslim tuh yang baik tuh kayak gimana gitu. Selain kita tadi ya Allah, hirup teh capek-capek teh. Ngeluh ya teh. Ngeluh. Tapi itu manusiawi loh. Itulah Ya. sifat manusia gitu kan. Pasti kan Allah sebenarnya Allah tuh kayak gimana, dan kenapa sih Allah tuh menciptakan Kita gitu ya. kita ada di posisi ini, malah kuliah di sini, ketemu orang ini gitu ya kan, bener banget. ketemu sama yang ada di sini gitu kan, kayak Ada alasannya apa? pasti Ada ya. alasannya. Dan yang pertama yang udah mutlak Allah kasih tahu ke kita bahwasanya kita tuh diciptain sama Allah itu untuk beribadah. Ya bener banget. Itu udah gak bisa kita ganggu gugat. Allah itu nyiptain manusia untuk beribadah. Tidak lain tidak, gak hanya manusia, jin, semua makhluk itu diciptain sama Allah itu untuk beribadah. Ya. Jadi gak ada alasan buat kita ngelakuin ini karena biar skripsi beres, ngelakuin ini biar kuliah beres, biar dapat nilai dari dosen. Itu enggak sebenarnya, Agak teman-teman. ngegas ya pas itu. Karena kebanyakan mahasiswa stres itu karena mencari nilai dari dosen. Iya, validasi mungkin ya. Validasi. Kalau dia mampu, kalau dia tuh mahasiswa, dia tuh udah ujian, dia gak remed, dia gak dapet merah. Itu. Tapi sebenarnya inti dari setiap kegiatan kita itu untuk ibadah. Bener banget ya. Itu yang pertama. Kedua, itu kita harus sadar bahwa Allah tuh menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah. Kenapa Allah ciptain manusia itu sebagai khalifah? Padahal manusia itu merusak loh. Bisa jadi lebih hancur dari sebelumnya gitu. Tapi kata Allah kan, aku maha tahu sedangkan kamu tidak. Masya Allah. Berarti kita tuh punya keistimewaan, teman-teman. Punya value ya kan. Ya, punya value. Terus kok jadi khalifah? Kan yang harus jadi khalifah itu nabi, rasul, syekh gitu kan, ustad, dai lah. Kita siapa? Misalnya ya, sholatnya juga nggak tahu dijalanin atau enggak. Masa sih Allah itu nyiptain semua manusia buat jadi khalifah? Tapi itu benar-benar Allah katakan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, bahwasanya kita tuh diciptakan sama Allah tuh buat jadi khalifah, buat jadi pemimpin, setidaknya buat diri sendiri. Ya bener banget, mimpin Itu. diri sendiri ya Mimpin teh. diri sendiri. Kan kita punya hawa nafsu. Nah, kita tuh pada saat ini masih dimotori dengan hawa nafsu, atau kita tuh udah mulai dengan ya diri kita sendiri. Diri kita yang mana? Ya tadi, kita tuh mau membentuk diri kita seperti siapa. Misalnya, kalau kita perempuan mau seperti Sayyidah Khadijah kah? Seperti Aisyah? Atau seperti kalau teman-teman ya di sini, kalau teman-teman yang cowok mungkin seperti Umar bin Khattab, atau seperti Sayyidina Utsman dan lain sebagainya gitu kan. Itu kita udah menentukan, oh berarti harus seperti ini. Berarti pendidikannya, cara belajarnya kita, bahkan nah ini lingkungan. Ya. Oh, aku pengen seperti Utsman. Utsman tuh yang kaya raya kan? Bener kan? Sebagai seorang entrepreneur gitu kan. Oh, berarti gue lingkungannya harus kayak gimana? Ketemu kan? Ya ketemu. Itu satu. Terus pengen gak mau rugi kayak Utsman. Oh, berarti cara mainnya, belajarnya seperti apa? Nah, sebelum ke sana, Utsman menjadi seorang saudagar yang kaya raya itu belajarnya seperti apa? Lingkungannya seperti apa? Kalau misalnya kita nggak menemukan lingkungan itu, kalau misalnya kita udah menentukan kita mau jadi seperti apa, seperti siapa, kalaupun misalnya mau kayak Bill Gates, dia dari kecilnya belajarnya kayak gimana? Dia kehidupan sehari-harinya, habitsnya seperti apa? Jadi sebenarnya kalau belajar ya teman-teman, gak perlu kita sebagai seorang muslim harus terus tokoh-tokoh muslim aja sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim pegang satu yang emang jadi patokan, yang jadi senternya gitu.
Kalau Rasulullah udah jangan ditanya lagi kan, itu untuk semuanya gitu kan. Bener Tapi banget. nih, nah ini ketika kita udah menentukan diri kita mau jadi seperti apa, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu nggak hanya tersemat ke Rasulullah doh. Tapi itu buat kita semua. Kita tuh menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, mau dalam bidang apa. Misalnya aku nih sama Nita, mungkin kita pengen expert di bidang pendidikan. Iya, bener Makanya kita kuliah di pendidikan. FKIP, Ya, di FKIP. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu. Nah, terus menjadi guru yang baik siapa? Role modelnya siapa gitu kan? Cara mendidik yang baik ala Rasulullah seperti apa ketika menghadapi anak-anak Bener banget ya. itu. Terus itu kan Sayyidah Khadijah atau Aisyah atau mungkin tokoh-tokoh yang sekarang para psikolog gitu kan. Itu seperti apa sih cara mendidik yang baik gitu kan. Oh, berarti lingkungan kita, circle kita ataupun following kita di Instagram, di dunia media sosial, oh berarti lingkungan yang seperti itu. Bener Iya banget. enggak? Ya kan? Misalnya Nita jurusan geografi ya. Iya, Pasti di follow-nya itu anak gunung gitu. anak gunung. Kok anak Enggak gunung sih. ya? Kok anak gunung nih? Apa ya? Misalnya net geografi, Iya, bener. terus nyate apa ya? Apa lagi yang tentang geografi ya? Aku juga suka soalnya alam. National Geography, terus apa lagi? Net apa sih? Atau dunia si Otan gitu. Boleh. Nggak rimba banget sih sebenarnya. Ya seperti itulah ya teman-teman. Nah itu kan berarti sebenarnya secara tidak langsung kita tuh udah menemukan lingkungan kita sendiri. Nah terus ketika di kampus ya tadi nih, di kampus teman-teman kalau tadi Nita bilang pengen ada yang mengingatkan, namanya juga manusia, tempatnya khilaf, padahal itu hanya alasan. Aduh, Itu alasan pengen diingetin mulu gitu ya. ketahuan nih. Udah diingetin, dah aku mah gini orangnya. Bener gak? Bener gak? Alibi ya sih. Alibi. Pengen ikutan ini biar dapat ini, ada yang ngingetin ini, ada yang ngajakin ini, udah ada yang ngajakin. Ntar lagi males, mager. Dah aku mah udah gini orangnya, gimana lagi atuh? Alasan sekali. Jadi sebetulnya kita tuh bisa membentuk lingkungan kita sendiri. Misalnya aku pengen hijrah, aku pengen menjadi seorang, aku karena salah satunya saya sudah membidik muhajirin ya sejak masuk kuliah. Aku pengen tahu aja, penasaran banget. Aku ingin membuktikan salah satu hadis bahwasanya salah satu yang dapat naungan dari Allah itu adalah pemuda yang menautkan hatinya Ke masjid. ke masjid. Aku penasaran banget dengan hadis itu dan aku nggak tahu suatu hari nanti kalau misalnya aku ingin membuktikan itu nyata adanya, tetapi aku tidak melakukan itu karena aku nggak tahu hasilnya nanti seperti apa. Dan aku ingin membuktikan lah bahwa gimana sih atau dahsyatnya aku menjadi pemuda yang selalu menautkan hatinya ke masjid itu seperti apa. Dan itu bener-bener sih teman-teman, kayak mulai ketemu dengan teman-teman tadi mungkin yang bisa mengingatkan ataupun nggak mengingatkan, mereka cukup menjadi contoh, itu menjadi kayak oh iya ya, aku harus memperbaiki diri gitu. Ya bener Oh banget. iya, tadi karena inget lagi ya, oh aku harus sebagai seorang muslim yang baik tuh kayak gini loh role modelnya, harus kayak gini loh. Itu kayak wow gitu, kayak ya Allah, bener-bener kita baru sampai mana nih? Oh berarti jauh ternyata. lingkungan yang paling cocok buat aku tuh seperti apa. Mungkin aku pengen jadi guru, lingkunganku harus mereka yang Udah punya menjadi pengalaman guru, gitu ya. harus dekat sama dosen, Bener. harus banget ya. Terus kan lingkungan aku otomatis lingkungan yang lebih banyak membahas mengenai dunia psikolog. Dan bener banget ketika kita semakin tahu ilmunya, semakin dalam mempelajari sebuah ilmu, kita tuh merasa semakin bodoh. Semakin kayak ternyata orang lain udah jauh banget gitu ya. Itu banget. Dan
oh ternyata gue tuh cuman kalau segini harus segini gitu, kayak atau dari bawah tuh kayak masih di sini loh, tapi udah merasa seakan-akan udah kayak yang paling bisa aja gitu. ketika kita udah di lingkungan yang emang kita suka, yang mensupport kita untuk oh iya, untuk menjadikan diri aku seperti yang aku mau gitu. Nah, terus kayak membahas terkait psikologis ya, semakin dalam, semakin banyak hal yang dibahas di dalam psikologis gitu ya. Dan kamu tahu gak Apa tuh? apa yang mendasari dari mana sumber-sumber psikologi itu bermunculan? Kamu bayangannya dari mana coba? Kalau Nita kan dari FF juga ya Teh. Ah. Mungkin kalau psikologi sebenarnya itu berawal dari pertama dari diri kita, tapi juga orang tua, karena orang tua tuh yang ngedidik kita gitu. Kayak gitu sih. Aku pun pertama mikirnya kayak gitu ya. gitu. Sumber dari awalnya ada psikologis, ilmu-ilmu psikologis itu datang dari mana? Oh, dari lingkungan, dari keluarga, atau memang dari para ahli yang ada. Tapi ternyata dasar yang lebih jauh itu paling dekat sama kita ternyata. Apa tuh? Al-Quran. Masya Allah. Karena apa? Ternyata aku baru dikasih tahu dengan guruku, dengan mentorku, bahwa landasan dari psikologis kebanyakan ketika kita ingin menjadi seorang psikologis yang handal itu tuh ada di Al-Quran, di bagian syirah-syirah. Itu berarti mereka menemukan teori-teori psikologis itu dari Islam. Makanya jangan sampai kita tuh terlepas dari agama kita sendiri, dari cakupan kita sendiri sebagai seorang muslim gitu. Makanya ketemu di sini kalau misalnya teman-teman tahu ada Bung Noval gitu, dia anak sejarah juga, udah bikin 3 buku. Bahkan terkait ya, politik dia tahu, terkait sejarah-sejarah mungkin ya, psikologis terutama, kemudian manfaat-manfaat dari setiap momentum, kemudian kondisi-kondisi yang dihadapi ketika genting dan lain sebagainya. Itu tuh salah satunya mempengaruhi psikologi seperti ini. Maka yang mereka lakukan seperti apa? Iya, benar. Itu, dan aku bersyukur banget gitu ketemu dengan orang-orang seperti mereka. Bahkan mereka ada yang jadi kori dan lain sebagainya. Lingkungan banyak banget ternyata hal yang aku bisa dapetin di sini gitu. Punya temen yang kayak Nita. Terharu banget nih. Nah teman-teman, tadi berbicara balik lagi lingkungan seperti apa di kampus. Kita jangan jauh dari sumber ilmu. Sumber ilmu apakah hanya para dosen saja? Tidak. Salah satunya ya tadi, orang yang menautkan hati di masjid. Masjid itu adalah pusatnya peradaban. Masjid itu maksud pusat peradaban itu ya pusat segala kegiatan, pendidikan, ekonomi, dan kegiatan-kegiatan bahkan kayak penelitian sains. Kalau emang ada laboratoriumnya sebenarnya itu tuh benar-benar masjid jadi pusat peradaban. Dan kita menjadi orang yang menautkan hati ke masjid itu selalu ada jalan-jalan kemudahan. Selalu ada jalan-jalan kemudahan untuk kita melangkah gitu. Bahkan ada satu waktu yang mungkin secara duniawi aku kurang lah dalam satu kemampuan gitu. Tapi karena ya tadi yakin bahwa aku menautkan hati di masjid, berperan di masjid, menjadi aset peradaban gitu ya, aku mampu mengupgrade diri lebih baik gitu. Lingkungan yang baik adalah yang sumbernya ilmu, menurut aku ya memang di masjid. Karena tadi segala pusat informasi, segala pusat ilmu, pengetahuan dan lain sebagainya ada dalam Al-Quran. Mempelajari Al-Quran di mana? Di masjid. Belajar sholat di mana? Di masjid. Belajar dakwah mungkin di masjid. Belajar ngomong kayak gini, ini aku di masjid loh teman-teman. Seriusan. Jadi
the real menautkan hati ke masjid itu bukan hanya sekedar mohon maaf beres-beres masjid, beresin mukena, jadi imam sholat, jadi tukang azan, enggak. Tapi menautkan hati ke masjid itu kita punya karya apa di masjid? Kita sebagai seorang muslim punya karya apa? Apa yang mau kita presentasikan kita nih di yaumul akhir nanti ketika hari pertimbangan dihisab, lu udah lakuin apa di dunia gitu. Bener banget. Itu banget. Jadi ketika kita memilih lingkungan, pilihlah lingkungan yang memang oh iya, gue mau berkarya. Gue berkarya nanti buat dipresentasikan di yaumul hisab nanti. Oke Teh, tadi kan udah jelasin nih terkait lingkungan yang baik nih supaya bisa dipilih sama anak-anak mahasiswa baru, terus tingkat bawah mungkin ya. Tapi berkaitan dengan hal itu, kita juga pasti harus tahu nih gimana nih caranya kita ngelawan godaan-godaan itu. Dan tadi juga udah bilang Teteh bahwa ternyata muhajirin tuh masuk list mungkin ya, karena semua pusat peradaban sebenarnya di sini. Terus kita tuh mau cari apa sih untuk bisa menyempurnakan kurangnya kita gitu. Bukan hanya tentang ibadah, terus supaya juga tadi ada yang mengingatkan supaya tidak tergoda oleh godaan setan yang terkutuk gitu. Karena kan mungkin kalau zaman sekarang tuh agak susah juga gitu Teh untuk pilih-pilih pergaulan kayak gitu. Terus di sini juga bukan cuman terkait kita mau ibadahnya kayak gimana, tapi juga di sini kita bisa belajar banyak banget sama orang-orang yang hebat. Karena di muhajirin itu ternyata bukan cuman orang-orang yang wah kayak gini aja, tapi justru orang-orang hebat dari setiap jurusannya tuh ada di sini gitu Teh. Berkaitan tadi ya, muhajirin kalau di lingkungan Unsil ya menjadi salah satu list, bukan menjadi salah satu list sih, justru bagi aku ya karena satunya mungkin Teh. Enggak satu-satunya juga sih. Enggak juga. Bukan prioritas nih. Nantilah ya. Prioritasnya ada yang lain. Enggak, canda teman-teman. Maksudnya gini, teman-teman. Tadi harusnya ketika ada masjid, karena kita tadi konteksnya adalah kita sebagai seorang muslim, ketika ada masjid ya lu harusnya itu yang jadi interest pertama lo gitu. Bener banget. Karena apa ya tadi? Pertama, pusat peradaban itu ada di masjid. Yang kedua, salah satu yang bakal dapat naungan dari Allah siapa? Pemuda yang tertaut hatinya ke masjid. Dan yang ketiga, karena ini masjid kampus, ya tahu sendirilah, maksudnya di kampus, di masjid pasti mereka pun para dosen-dosen ada ya ketika beribadah ke masjid, ada kegiatan apapun pasti untuk khususnya gitu ya, untuk keagamaan pasti di masjid. Bagi aku itu hal yang bonefit banget gitu. Bahkan muhajirin tuh pengurus DKM-nya juga dosen gitu ya Teh. Nah, bahkan itu kan rektor pun sekarang rektor sebelumnya gitu ya Teh. Jadi ketua DKM nih. Dan ini sih teman-teman, bahwasanya tadi ketika kita ke masjid, menautkan hati ke masjid, kita tuh bukan hanya sebagai taruhlah sebagai marbot, tapi enggak, apalagi ini di kampus coy. Kita itu insan intelektual, ya kali lo nggak mikir gitu buat bikin karya, bikin sesuatu hal yang memang melibatkan kita sebagai seorang muslim gitu. Kita membuktikan bahwa pusat peradaban Islam itu benar-benar ada di masjid loh. Pusat intelektual, anak-anak pinter tuh, anak-anak yang berbakat, anak-anak mereka yang rajin, mereka yang menaruhkan harapannya dan yakin bahwasanya segala pertolongan itu datangnya dari Allah, pasti dia datangnya ke masjid. Ya benar. Itu balik lagi ke konteks kita tadi, kita itu sebagai seorang muslim ya, masjid itu harus yang paling pertama dicari gitu. Karena tadi masjid itu adalah pusat peradaban. Makanya ini terlepas dari hal apapun, silakan gitu ya teman-teman resapi sendiri gitu makna dari kenapa sih masjid itu sebagai pusat peradaban, kenapa sih salah satu pemuda yang dapat naungan dari Allah gitu ya, keberkahan dari setiap apa yang dilakukannya itu orang yang menautkan hatinya ke masjid. Ada apa di masjid? Aku pun penasaran ada apa di masjid, dan ternyata itu luar biasa banget teman-teman.
intelektualnya dapat, kreativitasnya dapat. Kemudian bagi aku ya, skill-skill yang mungkin aku sempat ragukan bisa terkuak gitu ya, bisa kekorek gitu, bisa aku implementasikan gitu. Dan itu pun karena ya salah satunya lingkungan yang meyakini dari aku, oh masjid itu adalah pusat peradaban, aku bisa berkembang lebih baik di masjid sebagai seorang pemuda yang menautkan hatinya ke masjid, dan ya aku menjadilah diriku yang sekarang gitu. Meskipun belum baik, tapi ada perbaikan-perbaikan yang aku rasakan gitu. Oke, ini banyak banget ya ternyata teman-teman hal yang bisa kita dapatkan nih di Masjid Al Muhajirin ini. Mungkin teh karena waktunya juga. Nah teman-teman, kalau penasaran nih apa aja sih yang ada di Muhajirin, boleh banget ikutan MTAB nih teman-teman. Boleh banget. Ya, jadi sekarang langsung daftar aja, penuhi syarat-syaratnya di MTAB dan langsung ikutan nih. Langsung ikutan aja untuk MTAB, dan katanya sih minggu depan ya teman-teman. Jadi yuk ikutan aja. Mungkin karena udah Oh ya, kalau apa? misalnya masih pengen ngobrol sama aku, kita ketemu ya di MTAB. Wah, nih Di spill janjian ya. nih. Di spill ya. Spill nih. Boleh banget nih ketemu sama teteh-teteh, akang-akang yang luar biasa banget di Muhajirin kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin kesimpulan dari sini kita bisa dapat banyak banget pengetahuan dan pengalaman baru ketika teman-teman gabung di Muhajirin, baik itu di PHMA-nya atau sebagai kader kayak gitu. Tapi nih teman-teman harus banget ikut MTAB pokoknya. Mungkin teh terima kasih nih udah banyak sharing kayak gitu. Oke. Mungkin dari teteh ada yang mau sampaikan dulu nggak? Promosi gitu. Promosi apa? Ada Paling aku habis sih gini ya. sih, teman-teman, jadilah muslim yang tangguh. Jadilah aset peradaban karena peradaban ada di tanganmu. Oke. Dan let's join MTAB. Wah nih, yuk teman-teman nih udah diajakin nih sama Teh Hanif. Mungkin itu aja dari kita berdua. Semoga teman-teman bisa bergabung bareng aku, Teh Hanif, dan teman-teman hebat lainnya yang ada di Muhajirin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.